Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Sinami dengan NIM S1E1221147 dari jurusan Teknik Informatika kelas C. Nah, pada video kali ini seperti biasa saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah struktur data, di mana materinya yaitu tentang trees atau pohon. Baik, selanjutnya di sini sebelum melangkah jauh kita harus mengetahui itu apa itu trees atau struktur. Dia itu struktur data non-linear, di mana dia menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian atau mengambil data dibandingkan dengan struktur data linear array di linked list. Nah, kemudian dia menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Kemudian definisi dan properti dari tree itu dia adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis dengan pengecualian elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon atau tree itu memiliki elemen induk dan 0 atau lebih dari satu turunan. Kemudian elemen teratas dari tree itu disebut root. Kemudian formal definition atau definisi dari formal itu, dia secara formal dapat didefinisikan tree itu dia sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungan parent-child yang memenuhi sifat seperti berikut, di mana sifat yang pertama dia di sini jika t-nya tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut dengan root dari t. Dia tidak mempunyai parent atau induk. Kemudian sifat yang kedua yaitu setiap node di mana v dari t yang berada dari root ini memiliki node induk atau node v di setiap node yang berada di induk v atau adalah anak atau child dari v. Nah, kemudian di sini poin berikutnya note ada perhatikan bahwa menurut definisi dari mereka itu sebuah tree itu dia bisa saja kosong. Artinya di mana tree tersebut tidak memiliki simpul apapun. Di konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon atau tree secara rekursif. Kemudian dua node yang merupakan child of the parent atau child dari orang tua yang sama atau siblings atau. Kemudian
Di not V ini bersifat eksternal, di mana jika V ini tidak mempunyai children atau anak. Kemudian sebuah not V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih dari anak. Di luar itu simpulnya juga dikenal sebagai leaves atau daun. Kemudian suatu not not U itu merupakan ancestor itu kalau dibahasakan dia atau nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Kemudian sebaliknya ketika dikatakan bahwa simpul V adalah turunan atau dari simpul U, jika U merupakan ancestor dari V. Kemudian H untuk sisi untuk tree atau H untuk tree itu adalah sepasang simpul U dan V. Sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Di sini pet dari T adalah rangkaian not yang sedemikian yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Dengan contohnya di sini tree atau pohon yang berdekatan berisi jalur SC25. Misalnya ini SC25, kemudian project, kemudian demos, dan market. Kemudian di sebuah pohon diurutkan dia jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Di sini hierarki itu pewaris untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data di tree atau pohon. Kemudian di sini pohon edit, atau kita mendefinisikan tree edit itu pohon untuk menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon sebuah tree. Atau dia kemudian sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk dan anak yang menentukan struktur pohon, di mana objek posisi untuk pohon ini mendukung metode ini, seperti P elemen itu untuk mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Kemudian untuk pohon edit, untuk support atau pendukung metode pengaksesannya seperti berikut. Yang pertama, si root itu untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. Kemudian T is root dalam kurung T itu sini dia mengembalikan
nilai true jika posisi P adalah akar dari pohon. Kemudian parent P itu dia mengembalikan posisi induk dari posisi P, atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Kemudian P not children P num children P itu dia mengembalikan jumlah anak pada posisi P. Kemudian T children P ini dia menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. Kemudian selanjutnya dia ini berfungsi untuk mengembalikan nilai true jika posisi P tidak memiliki turunan. Kemudian len T dia untuk mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. Kemudian T is empty itu untuk mereturn atau mengembalikan nilai true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. Kemudian T positions ini dia menghasilkan iterasi semua posisi pada pohon T. Kemudian iter T ini untuk menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Kemudian duck typing. Duck typing ini adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung. Semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Kemudian jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya. Karena alasan ini, mengetik data typing kadang-kadang dilihat dari segala cara, seperti cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Kemudian selanjutnya di dalam duck typing ini mereka tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Ini dia menyiratkan bahwa kompiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atribut tertentu pada saat runtime. Kemudian kata ini bersifat dari pepatah. Jika ia berjalan seperti duck atau bebek, berenang seperti bebek dan berkuar seperti bebek. Kemudian besar ia adalah bebek. Kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan non-duck saja dia berperilaku seperti das. Dapat dianggap das karena pendekatan pada perilakunya. Dapat dianggap sebuah bebek atau karena dia mendekati karena ada perilaku yang dapat dikenali. Kemudian ada analogi untuk bahasa komputasi jenis suatu objek tidak penting asalkan berperilaku seperti pengharapannya. Kemudian slide berikutnya ada abstract base class for tree data structure, di mana kelas berbasis
abstrak untuk struktur data tree atau struktur data plan. Di sini mereka mengikuti pengetikan dari data typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kemudian kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak dan beberapa metode konkret di mana is root, is left, is empty. Dan tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Mungkin untuk contoh penerapannya ada di samping ini untuk kelas abstrak. Kemudian slide berikutnya ada computing depth atau kedalaman komputasi. Di sini misalkan ini P adalah posisi simpul pada pohon T, kemudian kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P jika termaksud P itu sendiri. Kemudian kedalaman akar T adalah 0 seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhurnya atau ancestors-nya. Kemudian di kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama itu jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Kemudian jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Kemudian slide berikutnya di sini ada waktu bekerja. Kemudian waktu bekerja dia T dengan kedalaman P untuk posisi P adalah 0 dp plus 1. Dia menunjukkan kedalaman di mana P pada pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif untuk setiap aksenter pada P. Kemudian T depth P itu dia berjalan pada waktu 0n untuk kasus terburuk di mana n adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua node membentuk satu cabang. Kemudian di computing hack itu atau penghitungan tinggi, di sini ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif, di mana jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Dan kedua itu, jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Kemudian di sini tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Kemudian di sini proposition, dia tinggi pohon atau tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum. Kemudian mereka juga menyediakan 2 implementasi untuk menghitung ketinggian, di mana yang pertama di sini Hack 1 itu
yang memanggil kedalaman untuk algoritma depth P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke O n pangkat 2, di mana kompleksitas waktu kasus terburuk. Kemudian hack kedua itu yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON untuk kompleksitas waktu. Kemudian contoh berikutnya ada N untuk jumlah posisi di tree. Kemudian di sini misalkan terdapat posisi daun L. Kemudian di sini ada waktu komputasinya. Kemudian setiap panggilan ke fungsi depth itu memiliki waktu konstan, di mana O D P plus 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu untuk N kurang 1 atau 0N. Atau ON ya. Jadi XP elemen L itu DP plus 1 N pangkat 2. Kemudian jadi kompleksitas waktu terburuk di sini dia dari fungsi hack itu adalah 0N tambah N pangkat 2 sama dengan 0 kali N pangkat 2. Kemudian di sini dengan penambahan N batas atas waktu komputasinya akan menjadi kuadrat dengan N. Kemudian di sini untuk hack 2 itu dia memberikan kinerja waktu terburuk di ON. Kemudian di ini berkembang secara top down. Kemudian P itu berjalan dalam waktu 0 CP plus 1, di mana dalam waktu ini menunjukkan jumlah anak dari P. Sama juga dengan P2, dia menghabiskan waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah seperti ini. Untuk rumusnya di sini ada proposisi di mana misalkan T adalah pohon dengan N posisi, dan misalkan CP di sini menyatakan bahwa anak-anak dari posisi P dari T kemudian menjumlahkan posisi T. Dan di sini sigma P CP sama dengan N kurang 1. Dan pembenarannya di sini setiap posisi T kecuali root atau akar atau akar adalah anak dari posisi lain atau child of another position. Dan dengan demikian menyumbang 1 unit untuk 1 unit pada jumlah di atas. Jadi jumlah total children in the tree itu sama dengan 4. Kemudian binary trees atau pohon biner, di mana
pohon biner itu adalah pohon terurut dengan properti setiap node-nya mempunyai paling banyak 2 anak. Kemudian setiap node dia diberi label sebagai left child dan right child, atau anak kiri atau anak kanannya. Kemudian left child dia di sini mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Kemudian poin selanjutnya, pohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal V disebut kiri subpohon dan subpohon kanan masing-masing dari V. Kemudian pohon biner dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Kemudian jadi dalam pohon biner yang tepat, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Kemudian pohon biner yang tidak tepat berarti dia improper. Contohnya di sini ada decision tree. Decision tree itu adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Kemudian ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan node internalnya adalah operatornya. Mungkin kurang lebih untuk contoh binary tree atau pohon biner, mungkin untuk decision tree seperti ini, dan ini untuk aritmatika atau expression aritmatika. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi pohon rekursif atau pohon biner rekursif, di mana pohon biner kosong atau terdiri dari sebuah node R atau simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian pohon biner memungkinkan atau mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Begitupun untuk subpohon kanan dari T. Kemudian di pohon biner ada itu sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengaksesan tambahan, di mana left P itu untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if P tidak mempunyai anak kiri. Kemudian right P itu dia untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang tidak berhak atau tidak memiliki hak. Kemudian T sibling P itu dia mengembalikan posisi yang mewakili sibling dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai sibling atau saudara. Kemudian slide berikutnya di sini ada implementasi kelas basis abstraksi pohon biner, di mana kelas binary tree itu memiliki
masih bersifat abstrak. Ia mewarisi sebuah properti dari kelas tree, misalnya parent, slave, dan root. Kemudian menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru, di left dan right. Dia untuk posisi child, left child, dan right child. Kemudian menyediakan implementasi konkret dari dua metode, misalnya sibling P dan children P. Kemudian mungkin kurang lebih contoh pengimplementasian dari kelas basis abstraksi dari binary tree itu mungkin seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada sifat dari binary tree itu. Dia pertama, dia menyatakan himpunan semua node adalah A. Misalnya pohon T pada kedalaman yang sama D dengan ketinggian D dari T. Misalnya seperti ini. Kemudian dia secara umum level dia memiliki node paling 2 node. Kemudian jumlah maksimum node pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunan pohon. Kemudian di sini ada proposition untuk itu. Selanjutnya di sini ada proposition. Ini untuk kemudian di sini ada implementasi pelaksanaan tree. Itu dia struktur bertaut dengan pohon biner, kemudian array representasi berbasis array untuk binary tree. Kemudian di sini ada linked structure for general tree atau struktur bertaut untuk pohon umum atau general tree. Kemudian di sini pertama itu struktur dari linked for binary tree, di mana setiap node dia menyimpan referensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada elemen disimpan pada posisi P. Kemudian node anak kiri, kemudian node child right itu, kemudian simpul induk. Kemudian pohon T memelihara dua variabel. Yang pertama itu variabel untuk menyimpan referensi ke node akar. Kemudian variabel size itu yang memiliki jumlah total node dari T. Kemudian di sini ada implementasi Python dari struktur pohon biner, struktur dari linked pohon biner atau pohon biner bertaut, atau di sini disebut sebuah subkelas dari kelas binary tree. Ini dia mendefinisikan dua kelas bersarang, misalnya kelas node non-public untuk mewakili node, dan kelas posisi dia membungkus node yang diwarisi dengan kelas tree possession class. Kemudian dia menyediakan dua metode utilitas berikut, yaitu validation dan make possession. Dan validation itu dia untuk memeriksa dengan kuat validasi posisi tertentu untuk membukanya. Kemudian make possession itu untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil.
Kemudian di sini adalah operasi untuk pembaharuan linked binary tree. Mungkin contoh implementasinya kurang lebih sama seperti ini. Mungkin untuk penerapan atau implementasi Python dari struktur linked binary tree mungkin kurang lebih seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya di sini juga masih proses tahap belajar. Jadi itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.